masalah coding nih lagi rame nih. Yang pada nonton TikTok tuh, di TikTok pada rame bikin speech. Anak informatika nggak bisa coding. Nah, jadi katanya waktu kuliah ngapain? Dibales, titip absen bu. Gitu kan. IPP Radar Tasikmalaya menyajikan informasi aktual dan faktual. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Selamat sore, Kang Rudi, apa kabar? Sore. Alhamdulillah. Puasa ya? Alhamdulillah masih lancar puasa. Puasanya. Lancar. Oke, terima kasih nih sudah datang ke ruang publik. Jadi ruang publik itu semua boleh datang. Mau ngapain aja juga boleh. Mau curhat, yuk curhat nggak apa-apa. Siap. Mau sosialisasi, mau ngasih informasi, mau ngasih edukasi, mau apa ngasih kritik nih. Iya. Akan nih kayak sekarang nih anak-anak mahasiswa lagi demo gitu. Ya udah daripada demo udah deh kesini yuk gitu. Biar didengar juga gitu kan. Biar bisa viral kemana-mana gitu. Nah kita boleh, semua orang boleh datang ke ruang publik ini. Terima kasih Kang Rudi dari STT YBSI Tasikmalaya. Ya disebutnya betul ya? STT YBSI Tasikmalaya. Kepanjangannya apa? Aku kalau kepanjangan suka agak lupa tuh. Sekolah Tinggi Teknologi YBS Internasional. Sekolah Tinggi Teknologi YBS Internasional. Wah, keren udah ada internasionalnya. Iya, alhamdulillah. Berarti sudah pakai ada mulai ke arah internasional. Ya, insya Allah. Okay. Karena dari kalau dari nama sih sejarahnya mungkin ya. Jadi STT YBS itu memang awalnya berdiri di Bandung sudah lama, itu dari sekitar 19 berapa gitu ya. Dan kebetulan dialih kelolakan ke keluarga Mayasari itu di tahun 2010-an. Oke, udah lama berarti 12 tahun ya. Udah hampir 12 tahun sekarang. Jadi pas alih kelola itu nggak ada pergantian nama, namanya masih tetap sama STT YBSI. Dan STT YBSI itu adalah Sekolah Tinggi Teknologi, YBS-nya itu Yayasan Bakti Sosro Hadi Suwojo. Ada yayasan yang dari Bandung dulu. Dari Bandung dulu, tapi nggak dibuang ya. Nggak dibuang. Tetap digunakan gitu. Jadi pas berpindah ke Yayasan Keluarga Mayasari itu nggak dirubah, tetap STT YBSI. Ada keterikatan saudara kah? Kalau itu nggak ada sih kayaknya. Oke, tapi beliau itu siapa nih? Aku terjadi tanda tanya juga. Kalau beliau itu salah satu dosen juga sebagai di ITB. Jadi dulu juga STT YBSI itu karena kan salah satu ketuanya juga kan akrab juga dengan pendiri STT YBSI tersebut. Istilahnya dosennya juga lah gitu kan. Oke, di ITB. Dulu di ITB Elektro juga ngajarnya. Gitu. Kebetulan kan ketua STT YBSI yang pertama Pak Dewanto itu salah satu mahasiswanya juga di Elektro ITB gitu. Gitu. Oke. Yang sekarang ya Pak Ketua Sekolah Tinggi STT Sekolah Tinggi Teknologi YBS Internasional. Ketuanya adalah Pak Dewanto Rosianadi. Beliau dari ITB. Dari ITB ya. Oke. S1-S2-nya di ITB semua. ITB. Oke, luar biasa. Nah, apa sih belajarnya di sana nih? Anak-anak ada berapa jurusan gitu? Mereka ada berapa? Kalau prodi ya, program studi istilahnya gitu ya. Kalau prodi di kita awalnya memang dari Bandung itu cuma 2 prodi. Cuma ada teknik informatika dan juga teknik mesin ya. Itu semuanya satu, jadi sarjana. Jadi lulusannya itu semuanya ST gitu ya. Sarjana teknik gitu ya. Kalau misalkan untuk jurusan itu baru 2 kalau yang dulu ya. Nah sekarang pas tahun 2020 kita buka jurusan baru atau program studi baru. Program studinya namanya teknik mekatronika. Teknik mekatronika. Itu pasti ada itu ya, ada artinya juga ya. Kalau mekatronika sih mekatronika tuh. Mekatronika enggak ada. Aku pikir singkatan lagi tuh. Enggak ya. Oke, baik. Oke. Terus lanjut itu jurusan baru. Sudah ada mahasiswanya? Sudah ada. Peminatnya banyak? Kalau sekarang sih masih belum ya. Mungkin kita juga harus sering lebih gencar lagi untuk sosialisasi ya. Karena jurusan ini tuh di Jawa Barat kalau nggak salah cuma ada 2 jurusan atau dua kampus yang membuka prodi mekatronika gitu. Dan yang pertama di Jawa Barat S1 itu ada di kita. Mekatronika itu. Kalau di tempat lain mah belum ada. Yang ada itu di Jawa Barat cuma sampai D3, belum sampai S1. Itu kayak gimana gitu? Karena saya juga baru-baru dengarnya gitu pastinya. ya. Baru-baru gitu. Ada sesuatu hal yang menarik di sana gitu.
Kalau mekatronika itu sebenarnya di jurusan teknik mesin itu ada juga mata kuliahnya. Oke. Cuman berarti belum spesifik ya kalau misalkan masih mata kuliah. Nah, kalau di prodinya mekatronika itu ya ilmu lintas bidang juga sebenarnya. Jadi biasanya mekatronika itu diidentikan dengan sistem otomasi ya di pabrik-pabrik gitu kan, kayak misalkan bikin kemasan apa gitu kan, otomatisasinya itu adalah salah satu implementasi dari ilmu mekatronika. Dan juga biasanya identik dengan robotika teh. Sekarang gitu. banyak ya yang bikin robot ya. Sudah ada itu. robot yang sudah hampir mirip manusia. Betul. Itu kan kalau misalkan kita lihat teknologinya itu kan ya udah banyak. Nah, mekatronika itu sebenarnya ilmu lintas bidang gitu kan. Kalau misalkan kita breakdown aja dari robot itu ya. Robot itu kan kita perlu ilmu codingnya, perlu ilmu mekanikanya juga, perlu ilmu kelistrikan juga, elektronikanya juga gitu kan. Karena kalau misalkan ada robotnya tapi nggak dilistrikin kan nggak bisa jalan gitu ya. Gitu. Jadi ini, lintas bidang seperti lintas itu. bidang. Tapi nih tadi ngomong-ngomong ada satu nih yang aku tertarik yang disampaikan Kang Rudi. Masalah coding nih lagi rame nih. Yang pada nonton TikTok tuh, di TikTok pada rame bikin Stitch. Anak informatika nggak bisa coding. Nah, jadi katanya waktu kuliah ngapain? Dibales. Titip absen, Bu. Gitu kan. Titip absen. Absennya susah biasanya kalau anak teknik. Tapi kalau di SCT nggak gitu kan. Alhamdulillah aman. Itu coding memang gimana sih coding itu? Jadi terus saya juga beberapa kali dapat email penawaran untuk coding untuk anak gitu. Karena waktu itu saya ada teman yang men-share link Zoom untuk belajar coding bagi anak gitu. Jadi mungkin dari sana dia datang terus gitu ngasih informasi, ini ada kelas ini. Ini coding itu apa sebetulnya, Kang Rudi boleh nggak sedikit dikilas gitu? Siap. Ya emang kalau sekarang itu kan emang eranya udah digital semua gitu ya. Udah by app semua, aplikasi semua, dan aplikasi itu dibangun selalu dengan coding gitu tadi ya. Coding itu biasanya kalau misalkan anak informatika nyebutnya coding, kalau bahasa ininya bahasa pemrograman lah istilahnya kayak gitu. Oh, zaman dulu kalau zaman sekolah saya juga dulu pernah informatika tapi di DO. Tapi saya di DO bener. Jadi saya cerita sedikit. Saya tuh sekolah komputer ya, ambil komputer waktu itu zaman 2000 tahun 2022 itu. 2002 ya. Saya kolot gitu. Saya masih umur 5 tahun. Saya udah lulus SMA. Masih ada D1, D3. Masih ada. Saya masuk D1. Komputer gitu. Tapi nggak spesifik ilmu komputernya. Di sana ada belajar bahasa pemrograman gitu. Saya lanjut D3. Nah di D3 ini saya di DO karena saya nggak pernah kuliah gitu. Karena saya nyari uang terus. Nah itu dia. Udah sibuk ya. Jadi ternyata perkembangannya cepat gitu ya. Nah bahasa dulunya adalah bahasa pemrograman. Pemrograman. Ya. Nah itu. Kemudian sekarang istilahnya adalah coding. Dan itu pun udah lebih modern ya? Oke, gimana ngoding, tuh? Ngoding. Gimana tuh? Kenapa tadi pertanyaan tentang kenapa gitu? Pentingnya apa gitu? Harus bisa. Gitu. Apakah itu sebagai materi dasar oleh anak-anak informatika? Terus informatika yang mana gitu? Yang harus bisa menguasai ilmu pengkodingan tadi gitu. Iya sih, kalau misalkan kita lihat di dunia sekarang gitu ya, atau zaman atau era ini, coding itu memang jadi sebuah kebutuhan intinya. Jadi bukan cuma anak informatika aja, mungkin ke depannya gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin masih masih di blok-blok gitu kan, ada kadang-kadang informatika harus bisa ngoding sebagainya. Tapi ke depan mungkin semuanya harus bisa ngoding gitu kan. Karena sekarang kan udah semuanya udah masuk semua bidang masuk digital lah gitu kan ya. Di pertanian ada digitalnya gitu kan, di kesehatan pasti ada digitalnya gitu kan. Semua lah. Ya pasti ada semuanya gitu kan. Jadi pastinya orang-orang sekarang atau anak-anak saya itu pasti yang dibutuhkan adalah skill coding. Ya, kebutuhannya apa? Karena kebutuhan sekarang itu ya, sekarang zamannya eranya digitalisasi gitu kan. Salah satunya. Kenapa tadi yang Teteh katakan, kayak misalkan sekarang banyak yang ditawarkan anak-anak supaya bisa ngoding. Dari anak kecil kan. Itu ngerti juga, komputer juga mungkin belum gitu ya. Tapi memang sebuah keharusan sekarang ya. Anak sekarang udah jadi sebuah keharusan gitu kan. Karena di Indonesia aja itu kita masih banyak ngeimpor programmer istilahnya dari luar.
Salah satunya dari kayak misalkan India dan sebagainya gitu. Karena kita terkenal India kurang di orang-orang yang bisa ngoding itu tadi. Nah, kenapa kayak misalkan sekarang program pemerintah Jawa Barat kan ada yang namanya Jabar Coding Camp. Itu saking pentingnya orang bisa coding gitu. Kalau gitu nanti kita bikin bersama ya. Harus. Catat nih ya teman-teman, catat ya. Nanti kita bikin coding camp sama STTYBSI. Nah, siap. Anak-anak SD itu seru ya? Seru teh. Karena sekarang itu emang ngoding itu nggak sesulit yang dibayangkan juga sebenarnya gitu ya. Apa modalnya untuk bisa? Modalnya adalah logika. Tapi maksudnya modal real yang harus ada ketika mereka mau belajar hardware mungkin sebagainya gitu ya. Kalau sekarang sih kalau misalkan mau belajar basic ya pakai handphone juga bisa smartphone itu ya. Udah ada di smartphone. Ya. Oke. Kalau misalkan ya mau lebih lanjut lagi belajarnya minimal punya komputer sih, laptop atau seperti apa gitu kan, kayak gitu aja sih. Ada spesifikasi khusus? Spesifikasi khusus ya mungkin yang kekinian aja, laptop jangan sampai yang Pentium 4 gitu. Udah nggak zaman ya? Iya. Udah nggak zaman. Berarti teman-teman yang punya saya yang itu nggak bisa dibetulin itu udah Pentium berapa itu? Gitu aja sih. Baik. Jadi kan sekarang itu kenapa sekarang banyak tahu orang kayak ke anak-anak sebagainya. Jadi codingnya itu sekarang dibuat lebih unik lagi. Kalau dulu zaman Irfan mungkin ya. Zaman Irfan itu ngoding itu ya harus terus nulis gitu kan. Terus warnanya itu nggak berwarna-warni dan sebagainya. Kalau sekarang itu udah ada yang namanya coding block. Jadi ngoding itu kayak nyusun puzzle kayak gitu. Jadi dirubah misalkan logika jika maka kan, kalau itu kan if then else gitu kan. Kalau di bahasa program itu sekarang sudah ada yang namanya coding block tadi. Jadi if apa nanti pasangannya apa, nanti harusnya bagaimana gitu. Dan itu udah pakai warna-warna, pakai bentuk-bentuk juga gitu. Jadi lebih mempermudah ya, itu tadi kata saya itu lebih modern, karena kalau zaman saya dulu kenalnya itu aja if then else gitu, if pakai curak gitu ya, if pakai curak, pakai apa gitu, cuma gitu-gitu aja. Sekarang udah nggak gitu ya. Masih ada memang, tapi sekarang udah ada juga yang coding block tadi untuk belajar anak-anak seperti basic dan sebagainya kan. Nah, kalau anak-anak udah belajar coding, apa keuntungannya coba? Keuntungan kedepannya pasti akan sangat menjanjikan sekali gitu kan. Tadi salah satu kesempatannya adalah di sisi peluang pekerjaan ke depannya gitu kan ya. Karena sekarang kan tadi saya bilang bahwa programmer di Indonesia pun sekarang masih kurang dan masih banyak orang yang impor gitu dari luar tadi. Gitu saya jadi banyak ide nih ngomong sama Kang Rudi nih gitu ya. Tapi jangan dikeluarin semua ya Kang Irfan. Nanti kita capek. Siap. Nanti sambil nunggu adan. Sambil nunggu adan. Maksudnya ada banyak ide. Aduh, gimana nih nanti kita kalau bikin ini bareng-bareng ya, kolaborasi ya, anak-anak belajar coding di sini berdiri. Kayaknya seneng banget gitu. Anak-anak TK kan udah boleh ya, udah boleh, bisa ya. Udah boleh. Bahkan kalau lihat di luar ya SD itu juga udah bisa. Udah bisa coding juga. Banyak juga kan sekarang di SD yang memang swasta juga anak-anak itu udah mulai diajarkan bikin robot gitu. Nah, berarti itu jadi potensi bagi teman-teman yang keluar udah lulus nih, sarjana informatika. Betul. Dengan menguasai coding mereka pun bisa mengajarkan lagi bisa tentunya. Dengan catatan. Dengan catatan dianya pintar. Maksudnya dianya menguasai gitu. Ya, bukan pintar. Maaf, bukan pintar, tapi menguasai. Tapi kalau salah satunya itu anak informatika itu yang bisa ngoding biasanya introvert gitu ya. Oh gitu. Dia nggak introvert tuh dia. Enggak ya? Enggak kelihatan kayaknya. Atau jarang-jarang biasa bersosialisasi gitu kan. Karena biasanya ketika kuliah gitu kan, ngerjain tugas sebagainya berduanya sama laptop aja. Jadi kalau misalkan pacarnya laptop ya. Nah itu dia. Kalau misalkan sosialisasi itu rada harus digembleng juga gitu kan. Tapi insya Allah kalau lulusan dari STTYBSI sih kayak Irfan gitu kan, bisa menyampaikan gitu kan, bisa mengajarkan juga. Jadi kita di sini nih kalau pengen apa-apa ya. Ini pengennya begini. Karena kita kan nggak ngerti kan. Oh dia udah paham yang kita inginkan gitu. Paham yang kita inginkan. Nah itu dia, anak informatika itu bisa memahami gitu kan, tanpa harus betul. Dan ini sebetulnya adalah potensi membuka lapangan kerja baru yang bisa kita kelola sendiri. Sebenarnya belum gitu ada kan kursus ya sudah ada sih kursus coding, tapi maksudnya tuh belum banyak di kita. Banyaknya dari luar yang datang ke saya pun dari Jakarta, dari Bandung gitu. Betul. Dan itu online. Tapi kalau misalkan kita punya tim coding itu sebenarnya sekarang peluang juga. Karena beberapa mahasiswa kita juga udah bikin grup gitu kan, kayak geng-gengan gitu. Tapi geng lebih ke
siapa yang bisa ngoding gitu kan. Geng coding gitu. Misalkan ada 5 orang, 6 orang mereka bikin software host gitu kan. Jadi nanti siapa yang nyari project gitu kan. Nanti misalkan ada yang mau dibuatin program, ya udah dibikinin sama 5 orang tersebut, ya itu cuan jadi. Cuan dong, gitu. Zaman sekarang gitu. Zaman sekarang orang ya gini, logikanya begini. Zaman sekarang itu usia di atas 40 itu mereka udah kayak saya nih ya udah mau kepala 4 gitu. Kan udah susah juga kalau mau belajar lagi tentang itu kan pasti mintanya ke teman-teman gitu ya, ke yang anak-anak zaman sekarang gitu. Dan populasi anak-anak zaman sekarang di Kota Tasikmalaya pun lebih tinggi dibandingkan yang usianya di kisaran 39 ke atas gitu. Jadi pasti ini luar biasa sekali. Kalau gitu. saya nyebutnya biasanya usia lingkar pinggang sama usia ukuran sepatu. Aku lingkar pinggang itu 30-an. Oh, aku 30 kan biasanya kan. Kalau ukuran sepatu 40 ke atas. Apa tuh? 41, 42 gitu. Oh bener ya. Aduh ya bener. Nih kalau Kang Rudi ukuran apa? Kalau saya masih 20-an gitu. Masih belum lingkar pinggang sama belum ukuran belum sepatu. Masuk ke sana. Berarti masih generasi milenial. Milenial saya. Generasi Z. Generasi Z. Ya. Tapi udah luar biasa. Oke, balik lagi nih tadi coding udah ya. Jadi tapi tadi catatannya adalah tidak semua yang jurusan informatika itu bisa coding. Iya, betul. Dari berapa persen nih? Misalkan dari jumlah ada 100 mahasiswa, adakah 10% yang bisa menguasai? Kalau setiap tahun pasti berbeda-beda. Tergantung dari daya juang mahasiswanya gitu kan ya. Kalau misalkan 3 tahun ini karena adanya pandemi tadi, salah satunya adalah yang mulai turun nih anak-anak yang bisa ngoding gitu kan. Kayak gitu. Kalau misalkan kita berkaca dari tahun sekarang, mungkin karena anak-anak sudah terbiasa misalkan rebahan di rumah gitu kan, malas-malesan, daya juangnya nggak ada gitu kan, ya otomatis pasti turun juga gitu kan. Paling persentasenya kalau sekarang ya 40-60 lah. Kalau sekarang gitu. Salah satu alasannya tadi daya juangnya itu yang sekarang harus ditingkatkan lagi gitu istilahnya. Baik. Kayak gitu sih. Terus saya suka ini loh. Kan kita ya jujur kadang-kadang kita tidak tahu gitu kan. Jurusan apa kamu gitu kan, ada yang datang kamu jurusan apa, informatika, oh ya udah informatika, kita nggak nanya informatikanya apa. Jadi ketika ada yang datang jurusan informatika, kamu harus keinginan kita di perusahaan, kamu harus bisa bikin software, kamu harus bisa ngerakit komputer, kamu harus bisa benerin laptop, kamu harus tahu jaringan, padahal itu beda ya. Beda kan? Kalau informatika sih general ya sebenarnya gitu ya Teh. Tapi yang paling beda itu kalau misalkan disuruh ngebenerin kompor gas itu beda. Gitu. Karena biasanya ada juga yang sering curhat tuh anak-anak kalau misalkan ke rumah itu disuruh benerin TV, disuruh benerin kulkas gitu. Padahal itu beda. Kalau itu beda ya. Kalau itu lebih ke elektronika lah gitu, bukan informatika. Kalau misalkan untuk merakit komputer itu kan, kalau misalkan kita bisa ngoding ya kita harus bisa ngerakit dong. Masa ya kita mau perang tapi nggak bisa ngoperasiin alat perangnya. Alat perangnya isinya. Alat perangnya kan komputer. Jadi otomatis kalau misalkan biasa sering ngoding gitu kan, ada rusak sedikit ya nggak mungkin langsung ke tukang servis, itu biasanya dilihat kira-kira apa yang rusak gitu kan. Dan dari situ kan dia punya basic untuk ngebenerin laptop sebagai itu mungkin nggak salah juga sebenarnya gitu kan. Karena general tadi kalau misalkan untuk laptop itu mungkin alasannya. Untuk jaringan kayak misalkan harus bisa ngedesain, harus bisa bikin video, harus bisa bisa misalkan ngoperasiin mikrotik dan sebagainya. Itu salah satu yang memang diajarkan juga di informatika gitu kan ya, karena ada basic-basicnya gitu kan. Bukan cuman buat aplikasi aja, tapi diajarkan juga bagaimana supaya aplikasi tersebut berjalan dengan lancar. Salah satunya kan jaringan pasti ada hubungannya. Keamanan jaringan pun ada hubungannya gitu kan. Karena kalau misalkan kita nggak paham keamanan, aplikasi kita gampang dibobol, gampang dihack orang gitu kan. Terus misalkan kita jurusan informatika bikin aplikasi nggak bisa ngedesain, nanti aplikasinya tampilannya kayak gimana kan bingung. Oh berarti harus bisa desain juga? Harus bisa. Jadi ada namanya mata kuliah interaksi manusia komputer. Ada kuliah namanya desain web manusia gitu kan. Komputer IMK itu harus paham tentang bagaimana biasanya orang-orang itu buka aplikasi, cari login itu di mana, cari logout di mana, itu harus
benar-benar bisa paham ke sana gitu. Jangan sampai cari ininya susah, cari itunya susah. Nah, teu ngarti nu make bahasa Inggris teh nu mukana ibu-ibu teh gitu nya. Jadi harus bagus UI UX-nya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita breakdown juga itu udah banyak banget profesi yang bisa dimasukin gitu kan oleh anak-anak yang lulusan informatika. Nah tadi kenapa salah satu pengaruh juga kenapa anak informatika ada yang nggak bisa ngoding, karena mereka juga biasanya ada yang mulai milih-milih gitu kan. Ketika belajar desain, asik nih desain, ya udah saya mau desainnya aja gitu kan. Jadi gitu. Jadi emang dia fokusnya di desain, meskipun nggak terlalu jago coding. Tapi biasanya ngedesainnya bagus gitu. Berarti itu tadi yang di awal sampaikan mereka sekarang itu berkelompok gitu. Mungkin itu ada yang bagi-bagi begitu juga ya. Si A bagian ininya, si B bagian itunya gitu ya. Karena bikin aplikasi itu kan ada yang namanya full stack developer, ada yang namanya back end developer, ada yang namanya front end developer gitu kan. Back end ngatur bagaimana prosesnya, front end itu bagaimana ngatur desain dari sistemnya gimana gitu kan. Terus dari psikologi manusianya kayak gimana sebagainya itu dipertimbangkan juga. Ini yang ceritain ke saya barusan itu beberapa minggu lalu saya dengar dari teman saya juga. Jadi dia mau bikin penelitian tentang itu katanya. Tentang yang tadi yang barusan satu-satu disebutin yang bahasa istilahnya aku nggak ngerti. Nggak ngerti apa itu gitu kan. Kalau yang full stack developer biasanya emang dia itu punya kemampuan lebih lah istilahnya gitu ya. Biasanya dia bisa bikin aplikasi itu dimulai dari back end-nya gitu kan. Back end itu jadi kayak misalkan kita bikin aplikasi untuk sistem absensi misalkan ya. Absensi kan ada back end, ada front end gitu kan ya. Front end itu lebih ke bagaimana tampilan dari aplikasinya gitu kan. Apakah nanti mau tampilan form loginnya kayak gimana gitu kan, tampilan nanti rekapitulasi absennya gimana, tampilan untuk nambah data karyawannya gimana. Kalau backend itu lebih ke prosesnya. Kayak misalkan prosesnya itu bagaimana caranya nyimpen data absensi ke database, bagaimana caranya nyortir gitu kan. Misalkan yang datang pertama siapa, yang datang kedua siapa, sebagainya. Terus misalkan nyortir juga misalkan yang dalam 1 minggu ini telat berapa orang, dalam 1 minggu ini berapa orang gitu kan, kayak gitu. Itu lebih ke sana, lebih ke proses bisnisnya gitu kan. Jadi sebetulnya informatika ini berhubungan juga ya dengan komunikasi digitalisasi sekarang gitu. Karena bisa. Ada juga di mata kuliah informatika itu ada Komas. Komas apa itu? Komputer masyarakat. Oh, komputer masyarakat. Itu isinya apa aja? Salah satunya dengan itu komunikasi juga. Terus ada juga mata kuliah MKDU itu kecakapan antar personal. Oh, iya seperti public relation lah ya, public relation. Karena butuh juga sebenarnya kayak gitu. Komunikasi perusahaan ya, manajemen kayak gitu ya. Oke. Jadi memang lengkap lah gitu ya. Dari mulai bagaimana negosiasi bikin aplikasinya, dari mulai perancangannya sampai nanti jadi aplikasi itu lengkap gitu kan. Jadi di kita itu juga lulus itu ada yang memang jadi sistem analisisnya gitu kan. Itu udah jadi satu posisi gitu kan. Kemarin yang terbaru itu yang saya tahu itu ada Kang Ari namanya, dia jadi sistem analisis di Telkom Sigma. Itu lulusan dari kampus STBC juga. Ada yang jadi tadi full stack developernya gitu kan. Oh iya, full stack developer. Ada yang back end developer front end juga gitu kan. Lebih ke UI UX gitu. Nih saya berarti nih kalau lulusan STTGBSI ini banyak tersebar di mana-mana ya. Alhamdulillah banyak. Terus saya dengar ini lulusannya bagus-bagus gitu. Ini saya bukan muji karena di depan Kang Rudi ya, maaf ya teman-teman ya, bukan ya. Tapi saya punya bukti satu ini. Enggak satu deh, tiga. Ya, saya punya bukti 3 di sini gitu. Nah ini nanti ada juga nih calonnya nih. Amin. Ini teman-teman. Nah, udah terbukti gitu ya. Terus di berbagai perusahaan juga tersebar. Alhamdulillah. Terus saya juga dengar katanya STTGBSI itu mau jadi universitasnya Mayasari. Itu ceritanya gimana tuh? Ya, kalau misalkan untuk jadi universitas memang ada rencana ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan bisa segera terrealisasi gitu ya. Sebenarnya untuk STTGBSI sendiri sedang melakukan perubahan besar-besaran gitu, salah satunya untuk menuju ke sana gitu kan. Dengan penambahan kemarin prodi mekatronika itu salah satunya adalah persiapan menuju ke sana. Karena minimal kita harus punya fakultas dengan 3 jurusan tadi. 3 jurusan. Jadi sekarang udah lengkap ya. Terus karena kan kita sekarang masih satu rumpun ya, ini mungkin masih jadi pilihan atau masih jadi pertimbangan gitu kan, apakah nanti merger dengan
kampus lain gitu kan, atau major dengan masih yang satu yayasan. Karena di apa namanya STTBS itu di bawah naungan dari Yayasan Mayasari Bakti Utama gitu ya. Itu kan ada 2 kampus gitu kan, ada STTBS dengan Polbim. Iya, ada Polbim juga. Politeknik Bisnis Mayasari. Nah, rencananya kalau misalkan nanti apa namanya digabung gitu kan, nanti kita jadikan menuju ke Universitas Mayasari Bakti Utama tadi. Gitu. Ini sudah sampai mana nih prosesnya? Kalau prosesnya mungkin sekarang lagi apa namanya proses peralihan dari STT-nya dulu sih. Gitu. Menuju universitas gitu. Dari STT ke universitas gitu ya. Gitu. Tapi namanya tetap Universitas Mayasari Bakti gitu ya. Gitu. Soalnya itu udah ada sih apa namanya lahan sebagainya. Iya, yang di sana kan. Aduh, yang di sana nggak aku kasih tahu dulu deh di sana pokoknya. Yeah. Pasti kalau misalkan yang sering main-main pasti tahu lah di sana luar biasa. Karena gede banget tuh pelangnya juga. Gede banget benar. Pelangnya gede banget gitu. Tapi itu juga dengan berdirinya universitas-universitas gitu ya, sekolah-sekolah itu apa namanya sangat berpengaruh. Apa namanya tuh efek dominonya tuh kemana-mana gitu. Betul. Multiplier efeknya kerasa banget. Dan daerah sana yang dulunya terkenal zaman saya sekolah itu, dari zaman saya kecil gitu ya, SMP gitu, kalau punya teman dari daerah sana itu serasa dari kampung banget gitu. Tapi sekarang di sana tuh padat banget gitu. Nggak ada lagi rumah yang pinggir jalan tuh kosong gitu ya. Semua pakai dagang, pakai jualan dan sebagainya. Isunya sih sekarang pusat pendidikan tinggi di Tasik itu mau di sana. Iya betul. Karena kemarin ada salah satu sekolah tinggi yang juga naik jadi universitas gitu ya. Nggak usah disebutin ya. Iya. Nanti kalau datang baru disebutin. Pokoknya STTBSI aja gitu ya. STTBSI aja. Sekarang masih STTBSI aja gitu. Tuh. Kita tadi udah ngobrol tentang apa namanya tuh menuju universitas gitu. Kemudian unggulan lainnya apa yang diunggulkan selain tadi yang jurusan baru itu? Yang susah nyebutnya tadi Mekatronika. Aduh maklum nih. Kalau keunggulannya mungkin ya kenapa apa namanya harus pilih STTBSI, salah satunya kalau misalkan kita riset atau apa survei kecil-kecilan gitu kan, ketika wisuda itu semua lulusannya sudah hampir punya pekerjaan, jadi tanpa harus menunggu lama. Jadi wisuda itu udah kerja rata-rata. Dan ketika kita lihat dari tracer studi juga, masa tunggu untuk dapat kerjanya itu kurang dari 6 bulan untuk lulusan dari kampus STTBSI. Mungkin keunggulan lainnya di STTBSI itu karena kan Teteh juga mungkin tahu ya, jurusan teknik informatika sekarang itu udah ada hampir di setiap kampus. Betul. Yang digital atau IT udah hampir ada di setiap kampus. Sebenarnya kan kita harus punya keunggulan sendiri. Nah itu. Harus punya keunikan sendiri, ciri khasnya kan ya. Nah kebetulan untuk STTBSI sendiri untuk informatikanya dulu ya, Teh. Ini belum ke mesin, belum ke mekatronika gitu ya. Untuk informatikanya sendiri, untuk STTBSI itu punya keunikan, kita punya konsentrasi kurikulumnya ke Smart City. Kenapa Smart City? Salah satunya adalah histori kita juga sebenarnya. Karena kita punya beberapa prestasi yang memang ada arahnya ke Smart City. Jadi dimulai dari tahun 2017, sejak saya jadi mahasiswa dulu Teh. Ya, karena saya alumni juga di sana. Saya angkatan 2016, 2017 diajak ikut kompetisi tingkat provinsi. Dulu itu nama kompetisinya Kominfo Awards. Iya, saya tahu. Ya? Saya baca itu ya, Kominfo Awards. Itu tingkat Jawa Barat. Kebetulan kita dapat podium ketiga. Itu. Iya betul, karena saya bilang, wah ini STTBSI, kata saya kok luar biasa bisa mengalahkan kampus-kampus lain gitu ya, yang baik yang ada di mana ini di kota Tasikmalaya maupun gitu. sekitarnya lah gitu ya. Dan alhamdulillahnya kita satu-satunya di sana kampus yang dapat podium itu di tahun 2017. Itu kita memang untuk lombanya itu aplikasi inovatif. Dulu kita bikin aplikasi dan juga perangkat sebenarnya lebih ke teknologi Internet of Things. Ya, teknologi IoT-nya itu kita bikin alat yang bisa mendeteksi produktivitas ayam petelur. Jadi yang kita monitoring itu ayamnya apakah masih produktif atau enggak gitu kan. Jadi dari telur dari telur. Itu bisa dideteksi. Bisa. Alatnya sekarang dipakai. Ada yang pakai gitu dari sekarang lagi dikembangkan sebenarnya. Karena sekarang kan teknologinya terus tingkat nih. Teknologi terus berubah. Kalau dulu kita sistemnya saklar ya, masih manual lah istilahnya. Kalau sekarang kita lagi kembangkan untuk bisa jadi mendeteksinya pakai kamera. Jadi gak perlu lagi pakai kabel gitu kan. Nanti dideteksi oleh kamera. Kabelnya diasupkan ke anak endog gitu.
Tapi kumaha tuh? Enggak. Jadi di kabarnya disimpan di bawah. Kan hari apa namanya kalau misalkan untuk ayam petelur mah kan kandangnya segitiga ya. Kandangnya segitiga itu di setiap bawah ayam petelur itu ada saklarnya gitu kan. Nanti dihitung 1, 2, 3 atau berapa gitu kan setiap harinya itu si ayam bertelur. Kalau sekarang kita lagi kembangkan untuk menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah itu yang AI ya. Nah itu sekarang lagi ramai juga kan ya. Jadi kecerdasan buatan itu nanti yang buat robot-robot juga kan? Enggak juga. Bisa jadi. Ya, atau jadi intinya kecerdasan buatan itu bagaimana caranya melatih komputer dengan mentransfer pikiran kita gitu. Ya, jadi dengan saya menatap komputer itu bisa itu beda lagi. Beda lagi. Gimana dong? Tapi kita bikin kalau di AI itu kan ada yang namanya training sama testing. Jadi kita latih komputer itu supaya bisa mikir apa yang kita pikirkan gitu kan. Komputer itu nggak bisa ngelihat ini bunga tanpa kita ajarkan. Nah jadi kita ajarkan dulu ke komputer ini bunga berapa berarti kali gitu kan. Kayak kita proses mengajarkan anak berbicara, mengenalkan ini bunga gitu. Tapi ini mah berdasarkan pikiran kita gitu. Ya berdasarkan apa yang dia lihat juga gitu kan. Jadi nanti kita masukkan si gambar bunga ini ke komputer sebanyak-banyaknya nanti kita latih. Kalau udah lancar mereka nanti detail ini bunga. Tapi kadang-kala misalkan trainingnya kurang, itu bisa jadi bunga dianggap pohon atau apa gitu kan sebenarnya. Jadi memang perlu effort dilatih yang lebih juga, lagi. effortnya tinggi juga. Jadi memang ke sana dan itu masih dikembangkan juga dan alhamdulillahnya dari tahun 2017 itu kita dapat berkah juga ya dari kegiatan itu. Kita diundang di Kominfo, Kementerian Komunikasi Informatika di luar nasional tahun 2018 di Senayan City dulu kegiatannya. Itu disponsori Excel Asiata. Kita dapat 3 perangkat, 3 unit microcontroller ya, dan saya pribadi dulu yang ngawakilinya gitu kan. Orang kampung datang ke Jakarta baru paham teknologi IoT. Dulu masih aneh gitu kan, bagaimana buka pintu dengan kita hanya cuma pakai jaket. Jadi saya diberikan jaket untuk buka pintu gitu kan. Ada yang begitu sekarang sudah ada. Dari dulu 2018 saya. Akhirnya guys 2022 nya 4 tahun yang lalu berarti gitu. Ya, itu aneh dulu. Tapi alhamdulillahnya jadi motivasi juga buat kita. Setelah kita dapat anugerah itu, kita alhamdulillah lolos ke 10 besar kan. Pameran itu didatangin langsung oleh CEO-nya Excel dulu, XL ya bukan Excel. Dan juga ada U-Block sebagainya perusahaan-perusahaan besar. Cuman ya kita memang belum beruntung untuk dapat yang terbaik gitu kan. Cuman dapat ke 10 besar, ikut pameran di sana situ udah sesuatu yang luar biasa gitu. Dan alhamdulillah dengan kedua event tersebut kita jadi lebih percaya diri gitu kan untuk bisa fokus di teknologi IoT salah satunya. Alhamdulillahnya di tahun 2019 tahun berikutnya kita dapat juara di di Universitas Siliwangi ya, di Unsil. Dulu ada lomba itu dari yang menyelenggarakan teknik elektronika Unsil. Dulu kita ikutan ngirim sekitar 6 tim dulu. Jadi kalau ada lomba-lomba ikut yang banyak aja ikut aja gitu. Siapa tahu di situ ada hokinya kan. Itu justru itu alhamdulillahnya kita juara pertama. Luar biasa. Jadi ini sebetulnya sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya kan kuliah di mana saja ya. Betul. Kalau ternyata yang ada di daerah pun berkualitas, kenapa tidak gitu kan. Ya, apalagi informatika kita unik tadi pokoknya terunik. Kalau kampus masih di alamat yang sama? Masih. Sekarang masih di sana, masih di Mayasari. Komplek Mayasari Plaza. Jadi kalau misalkan main ke Mayasari pasti kelihatan tuh kampus STBSI. Dan kita punya ciri khas STBSI itu salah satu kampus yang memiliki kantin terbesar se Indonesia. Karena punya Mayasari kan, food courtnya gede. Nah itu dia. Jadi kalau istirahat itu nge-mall ya. Nah itu dia. Tapi daripada nge-mall mending ngoding. Jadi dari tahun 2019 itu kita lanjutin dulu ya mungkin sedikit lagi. 2020 kita dapat anugerah dari kegiatan Widya Tama International Competition Academic. Itu jadi kompetisi tingkat internasional
kita dapat juara 1 lagi teh. Tahun 2020 di tingkat internasional. Dulu itu pesertanya banyak dari negara-negara lain kayak dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dan alhamdulillah kita dapat anugerah juara pertama. Berarti udah sering banget nih kejuaraan internasional, jadi juara nasional juga alhamdulillah ya. Tapi karena namanya itu membawa hoki, STT YBSI internasional. Tapi internasional itu bukan cuma di lombanya aja teh. Tapi kita juga ada kerjasama dengan beberapa perusahaan sertifikasi internasional untuk mensertifikasi mahasiswanya. Dan sekarang salah satunya Kang Irfan juga udah punya kalau nggak salah 2 atau 1 Mikrotik ya, MTCNA internasional itu juga. Kok nggak bilang-bilang sih? Dia nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang biasa. Jadi jarang jarang expose gitu ya. Gitu. Kan nggak apa-apa, nanti saya bikinin profil gitu kan. Gitu. Harus itu. Kebanggaan loh, itu kebanggaan dan satu bentuk prestasi yang harus diapresiasi. Betul. Jadi sekecil apapun prestasi itu kan harus dapat apresiasi ya. Apresiasi itu macam-macam, nggak hanya apresiasi materi, tapi apresiasi ketika kita berprestasi, apresiasi dikasih selembar sertifikat pun bangga bangga sekali gitu. Apalagi kalau dikasih itu ya, gitu sama bangganya dengan kemarin kita juga dapat juara juga di Tasik, di kota Tasik itu dilaksanakan lombanya oleh Bapel Litbangda. Oh iya, inovasi ya. Saya juga iya nih. STT YBSI juga iya inovasi ya. Jadi kita udah lokal provinsi nasional internasional gitu. juga Jadi itu motivasinya kita. Jadi kenapa informatikanya itu lebih ke Smart City. Karena prestasi kita yang lebih banyak itu salah satunya adalah dari teknologi IoT, Smart City gitu kan, sama Artificial Intelligence tadi, AI tadi. Jadi kita arahkan untuk kurikulum di tahun ajaran 2021-2022 atau 2022-2023 itu kita nanti lebih ke konsentrasi ke Smart City-nya. Mudah-mudahan nanti mungkin dengan adanya konsentrasi Smart City ini bisa membantu kota kita tercinta untuk bisa langsung mengimplementasikan Smart City. Karena kita sebetulnya program Smart City itu dari 2000 kapan gitu. Tapi ini non Smart City. Nah, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita tetap didukung ya sama STTBSI. Ini ngobrol-ngobrol tentang biaya nih, kadang orang nanya-nanya juga ya gitu. Kalau kuliah informatika itu mahal nggak sih teh? Katanya ada juga yang bilang kuliah informatika teh mahal, gitu kan? Karena hese gitu. Kita harus punya laptop, gitu kan? Kadang-kadang ada banyak lah yang kayak begitu. Nah, ada nggak sih fasilitas beasiswa yang kampus berikan atau kampus carikan untuk STT ya? Anak-anak di STT BSI yang memang mereka itu punya potensi tapi mereka terhambat oleh biaya gitu. Salah satunya contohnya mungkin saya aja. Langsung nih ya, langsung aja. Gimana saya tuh? Dulu pas awal itu memang belum dapat beasiswa, tapi ada beasiswa lah dari kan dulu STTBSI kerja sama dengan industri untuk masuk ke sekolah gitu kan, menyelenggarakan uji kompetensi. Betul, saya di SMK Sabik dulu itu dapat posisi pertama untuk yang uji kompetensi. Saya dapat beasiswa untuk biaya kontribusi pendidikan. Jadi pas daftar ke STT itu cuma daftar biaya pendaftaran sama daftar bayar jas aja. Karena biaya uang pangkalnya itu udah kepotong lah sama itu. Dan untuk semesteran di STTBSI terbilang terjangkau sekali. Kalau misalkan semester itu untuk yang kelas pagi, karena kita buka 2 kelas ya. Kelas karyawan ada. Kelas pagi, ada yang kelas sore. Ada yang kelas pagi itu. Kelas sore banyak juga yang karyawan katanya. Betul, banyak kan karyawan. Udah kerja malahan. Kalau yang kelas pagi itu per semesternya cuma 2.350.000 per semester. Berarti per 6 bulan. Per 6 bulan. Kalau dicicil per 6 bulan bisa kurang dari 400.000. Benar, aku lagi ngitung itu. Wah, murah banget. benar banget. Itu yang kelas pagi. Kelas pagi. Kalau kelas sore beda sedikit. Kalau kelas sore per semesternya 2.600.000. Ya cuma beda-beda tipis lah gitu. Kan. Jadi tapi kita bisa milih ya mau kelas yang mana. Kelas sore kita bisa sambil kerja gitu, atau mau kelas reguler yang pagi juga bisa. Gitu. Nah, kalau dulu untuk beasiswa ya pas semester 3 dulu saya itu kan alhamdulillah lah IPK bagus, lumayan lah, nggak bagus banget gitu kan. Dapat beasiswa yang namanya beasiswa peningkatan prestasi akademik, BPPA. Alhamdulillah dapat dan nggak bayar kuliah pada saat itu, karena langsung beasiswa itu direct ke biaya kuliah kayak gitu. Meskipun dikasihkan ke mahasiswa
karena saya mahasiswa yang amanah ya, jadi langsung dibayarkan karena kan itu untuk bayar untuk kuliah. Pendidikan ya, betul. untuk kuliah. Dan alhamdulillahnya saya itu dapat dari semester 3 sampai ke semester 8. Jadi enggak pernah sampai bayar kuliah. Sampai dari awal sampai akhir dong. Betul. Dari semester 3 sampai semester 8 enggak pernah bayar kuliah. Luar biasa sekali. Ya, dan memang kalau di situ ada tradisi ya. Mahasiswa itu bukan cuman kuliah aja tapi ada sambil proyek istilahnya kalau. Dan alhamdulillah saya juga dari semester 3 sampai semester 8 itu banyak juga diajak untuk garap-garap proyek gitu. Proyek itu tadi bikin aplikasi gitu kan. Karena sekarang kan banyak sekali lembaga-lembaga juga yang itu ya, yang memerlukan aplikasi, apakah bikin website, apa ya yang jualan-jualan di marketplace kayak gitu-gitu kan mereka juga butuh rumah kan gitu. Sering jadi kayak misalkan tutor juga, instruktur untuk guru-guru, untuk siswa. Jadi dulu pas mahasiswa juga udah kayak ngajar ke guru-guru tuh kayak gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah dapat pengalaman juga dari sana. Dan salah satunya adalah dapat cuan juga lah untuk biasalah sehari-hari itu kan dari rumah ke kampus dan sebagainya ya. Dan untuk beasiswa lainnya kalau sekarang itu ada beasiswa dari yayasan juga. Oh, yayasan juga. Misalkan ada beasiswa untuk yang teman-teman yang punya prestasi di bidang hafal Al-Qur'an gitu kan. 30 juz nanti kita ada beasiswa juga untuk itu. Terus untuk teman-teman yang punya prestasi akademik atau non akademik di tingkat nasional atau di internasional itu juga kita ada beasiswanya juga. Terus untuk teman-teman yang mungkin punya prestasi di kelasnya atau di sekolahnya itu juga ada beasiswa untuk itu. Pokoknya banyak. Betul. Ya. Jadi gini, punya semangat dulu deh untuk sekolah gitu ya, untuk melanjutkan gitu. Jangan sampai kita terhambat oleh yang namanya biaya. Nah itu. Jadi nanti dari kampus pun ketika ada itu pasti diarahkan ya. Betul. Asal kayang pasti naon parang cenanya, asal kayang pasti parang. Betul. Nah gitu. Itu dia. Jadi yang saya rasakan juga itu mungkin teh. Jadi dari dulu emang kayang pengen kuliah, ya alhamdulillah kan ada jalannya gratis juga. Iya. Sekarang juga lanjut S2 uang dari mana? Tapi alhamdulillah biaya sendiri tanpa harus minta ke orang tua. Jadi memang pas saya tanya ke ayah juga ya yang di rumah, Pak kumaha nguliahkeun teh berat tuh. Duka cerdas ngilu mayaran gitu kan. Jadi kan alhamdulillah kan gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi di STBS itu memang ada ada ikatan khusus lah antara mahasiswa dengan dosen dengan staf yang lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang punya kemauan untuk maju, gitu kan, punya kemauan untuk belajar ya kita fasilitasi, gitu kan ya. Jadi di STT itu tadi dikasih umpannya, bagaimana caranya kita mancingnya gitu. Umpannya ada ya. Asal jangan rebahan aja. Betul. Gitu. Asal jangan rebahan terus gitu. Dengan itu kan jadi mahasiswa itu punya daya juang, punya keinginan juga untuk bagaimana caranya supaya dapat ikan. Gitu. Kan katanya akan indah pada waktunya. Kayak racun tapi harus kerja gitu kan. Iya kan gitu ya. Akan indah pada waktunya katanya. Iya, indah pada waktunya tapi harus ada ikhtiarnya. Nggak ada yang turun dari langit gitu. Maksudnya tidak ada turun dari langit itu, nggak ada segala sesuatu yang kita capai tanpa kita berikhtiar, tanpa kita berusaha. Apapun itu harus diikhtiarin. Tapi karena juga saya kalau misalkan mau kuliah teh gampang banget sebenarnya. Kalau sekarang kan udah banyak cara daftarnya gitu ya. Betul. Untuk kita udah bisa kemana, aksesnya tuh gimana tuh? Betul. Salah satunya kan kalau beasiswa sekarang di juga ada yang namanya KIP kuliah. Oh iya betul, KIP kuliah. Itu kan kuotanya banyak banget. Banyak banget ya. STT juga ada. STT juga ada alhamdulillah untuk KIP kuliah. Itu mungkin cara daftarnya tinggal teman-teman daftar aja di platform yang KIP kuliah kemendikbud.go.id. Nanti tinggal isi biodata dan sebagainya lah untuk bekal atau untuk bukti dan sebagainya bahwa tidak mampu gitu kan. Nanti biasanya tinggal daftar seleksi mandiri mau ke STBSI, silakan mengambil jurusan apa, nanti biasanya kita lihat. Oh, ada jadi langsung nge-link. Langsung ada nge-link. Jadi kita bisa lihat siapa yang daftar di STBSI lewat KIP. Nanti setelah ini kita ngobrol ya. Siap. Aku jadi ingat sesuatu kemarin. Kemarin nih. Mungkin aja nanti bisa jadi kerjaan juga nih. Siap. Tuh kan dapat lagi nih idenya gitu kan. Ketemu orang pasti ada idenya. Pasti. Jadi tinggal daftar aja. Betul. Ke KIP-nya Kemendikbud, kemudian nanti pilih mau ikut di STT-YBSI gitu. Tapi kalau datang langsung ke kampus juga boleh kan? Boleh. Udah boleh kan kita daftar ke kampus, enggak online gitu. Boleh. Ya, sudah. Tapi daftar online juga kita sediakan. Oh iya, tetap. Teman-teman tinggal akses aja di pmb.sttbsi.ac.id. Sudah ada kelas jarak jauhnya belum ya? Kelas jarak jauh masih kita pertimbangkan. Ya, mungkin karena harus melengkapi fasilitas. Iya, hybrid. Hybrid itu kan perlu fasilitas menunjang gitu ya. Sedangkan kita sedang proses peralihan juga. Insya Allah mungkin
di semester baru nanti mungkin kita coba pikirkan lagi untuk bisa hybrid learning. Gitu. Dan satu lagi kalau tidak salah sekarang dari Kemendikbud itu kampus itu mulai diminta untuk ada kelas internasional ya. Betul. Betul nggak sih itu ya? Baru satu kalau nggak salah yang kemarin terakreditasi, saya lupa apa universitasnya, yang dia sudah terakreditasi punya kelas internasional, cuma memang satu jurusan juga gitu. Betul. Wah, memang sekarang tuh banyak sekali program yang memudahkan. Asal mau sekarang. Asal mau ya benar. Betul sekali teman-teman, asal mau nih. Zaman saya dulu informasi itu kayaknya sempit banget ya. Zamannya teman-teman baru lahir saya udah keluar SMA gitu. Tapi ya alhamdulillah. Tapi yang sekarang juga kan ada program yang namanya MBKM, itu juga memfasilitasi banget untuk yang BKM. Apa tuh? MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya, betul. Jadi di MBKM itu ada 10 asnap. Sebutnya asnap gitu. Terus gimana? Salah satunya mungkin ada yang magang. Magang industri bersertifikat. Nah itu mungkin nanti nyambung dengan programnya kita ya. Oke. Jadi magang industri bersertifikat itu mahasiswa nanti ngelamar ke perusahaan, itu kan untuk magang di sana. Nanti per bulannya setiap 3 bulan, per bulannya itu dapat honor juga, kan? Dari hasil magang tersebut. Kayak gitu. Jadi kan buat bayar kuliah bisa dari sana. Oke, gitu. Gampang banget sekarang. Gampang banget ya sebetulnya. Asal mau, tekun, dan tadi Keyang. Oke. Nih Kang Rudi, ya Allah nggak kerasa 1 jam ada ya? Udah mau 1 jam nggak? Udah mau 1 jam nggak kerasa sekali. Nanti pokoknya diskusinya sangat luar biasa. Saya banyak ide, banyak tercerahkan, banyak banyak. Oh nanti kita harus ini nih, nanti kita begini nih gitu. Jadi ada ide-ide yang belanja ide itu mahal. Betul. Belanja ide itu memang kita harus banyak ketemu orang, ngobrol sama orang. Ini terima kasih STT YBSI Kang Rudi sudah datang ke ruang publik. Jangan bosan, nanti kalau suatu saat saya undang lagi ke ruang publik. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya. Dan sukses selalu. Cepat selesai tesisnya, kemudian lancar juga semuanya. Dan STT YBSI tetap jadi juara. Amin ya. Insya Allah tetap jadi nomor 1 ya. Iya, luar biasa ya. Baik, terima kasih nih sudah hadir. Sampai ketemu lagi di ruang publik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.